Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Taliba semuanya yang ada di rumah keadaannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan baik, guys. Hari ini kita akan membahas materi tentang tryout yang ketiga di tes pengetahuan skolastik IPA dan IPS tahun 2021. Kita akan melihat kunci jawaban di TO ini ya. Nah, di sini ada pembahasan. Kemudian di sini silakan di bagian TO-nya silakan dicocokkan dengan file yang Ustadz berikan di grup tadi. Kalau sudah, kita akan mulai pembahasan mulai dari soal nomor berapa ini? Nomor 6 sampai nomor 80 ya. Untuk bagian yang bolongnya itu diisi oleh bahasa Inggris sama bahasa Indonesia atau libas semuanya. Silakan dicatat di screenshot atau di foto juga nggak jadi masalah. Udah Ustaz. Sudah? Oke, baik. Sudah, kita akan mulai di nomor berapa ya? Nomor 6 ya. Di nomor 6 kita akan membahas nomor 6 tentang teks biasanya untuk penarikan kesimpulan. Di soal nomor 6 kita akan lihat. Nah, di situ dikatakan bahwa di soal nomor 6 berdasarkan paragraf kedua, jika urbanisasi tidak berkurang, simpulan yang paling tepat adalah kita lihat untuk bagian teksnya. Nah, ini Ustadz beri tanda itu ya, kotak merah ya. Kita lihat di sini adalah kalimat bagian membuka dan menciptakan banyak lapangan kerja di daerah-daerah juga harus mulai diprogramkan dan dilaksanakan untuk menekan pengangguran sehingga urbanisasi sedikit demi sedikit berkurang. Artinya ini Ustadz anggap di bagian sini adalah pernyataan P-nya, kemudian pernyataan Q-nya sini. Nah, kita bisa menggunakan metode yang disebut sebagai modus tollens ya. Modus tollens itu seperti apa? Jika ada pernyataan 1 P maka Q, kemudian ada premis yang kedua atau pernyataan yang kedua itu urbanisasi tidak berkurang. Kalau yang ini berkurang ya? Ya enggak, Violanda? Benar nggak? Urbanisasi sedikit demi sedikit terkurangi. Nah, di sini tidak berkurang. Maka di sini adalah negasi dari Q-nya. Begitu. Maka kita penarikan kesimpulannya adalah negasi dari P. Ini ada P ya? Tiba-tiba mati. Ustadz. Iya? Maaf, tolong admit yang lain itu pada. Oh iya, bentar. Nah, ini sini berarti jawaban di sini yang paling benar yang mana, Tolibah? Berarti pembukaan lapangan kerja belum diprogramkan dan dilaksanakan. Ini kan di sini mulainya yang mana? Mulai diprogramkan. Nah, ini penarikan kesimpulannya diperoleh bahwa negasinya dibalikan. Ini kan mulai, berarti mulai kebalikannya belum. Berarti belum diprogramkan dan dilaksanakan. Begitu ya. Itu untuk soal nomor 6. Kemudian kita lihat kembali di soal nomor ini nomor 6 pakai modus tollens. Kemudian untuk soal nomor 7 di situ dikatakan Ustadz, maaf ya? Si Dilanya mau minta di ACC. Dila itu yang mana? Nadila ya? Iya. Oke. Nah, di sini di nomor 7 berdasarkan tabel pada teks di atas, jika urbanisasi meningkat di Provinsi Jawa Timur, tingkat kepadatan penduduk di Kota Surabaya mencapai 10.000 jiwa per kilometer persegi ya. Nah, kita lihat di bagian teksnya itu yang nomor di sini kan Surabaya ya. Surabaya itu kalau dia meningkat
Artinya dia jumlah penduduknya apa tadi? 10.000 ya. Mana 10.000? Nah, ini 10.000. 10.000 jiwa per kilometer persegi. Nah, kita bisa lihat di sini kalau dibagi 3,15 juta dibagi berapa nih? 326 ini tidak mencapai 10.000 ya. Nah, artinya jumlah penduduk yang ada di Jawa Timur itu urbanisasinya tidak meningkat gitu. Toliba semuanya. Kita lihat di soalnya. Kalau dia mengalami peningkatan di bagian soal nomor 7, nah ini kan jika urbanisasi meningkat di Provinsi Jawa Timur, tingkat kepadatan penduduk di Kota Surabaya 10.000 jiwa per kilometer persegi. Simpulannya yang paling tepat adalah, nah artinya di tabel itu kita lihat bahwa Kota Surabaya itu hanya meningkat kurang dari 10.000. Sehingga ini kalimatnya, karena dia dikatakan jika urbanisasi meningkat di Provinsi Jawa Timur, tingkat kepadatan penduduk di Kota Surabaya mencapai 10.000. Nah, di tabelnya itu kurang dari 10.000. Artinya tingkat urbanisasi Provinsi Jawa Timur itu tidak meningkat. Begitu. Itu untuk soal nomor 7. Kemudian kita lihat lagi soal nomor setelah 7, soal nomor apa? Nah, seperti ini penarikan kesimpulan. Jadi jika maka gitu. Kalau naiknya 10.000 berarti dia urbanisasinya meningkat. Kemudian kalau kurang dari 10.000 dia berarti tidak meningkat. Kemudian di sini ada tentang teks tentang bank syariah. Kita lihat soalnya. Berdasarkan paragraf kedua, jika semua negara Afrika adalah anggota PBB, simpulan yang paling tepat. Nah, perhatikan untuk kalimat yang Ustadz penggal, baru-baru ini beberapa negara Afrika telah membuat perubahan hukum dan pajak. Antara lain mempermudah peminjam menerbitkan sukuk. Bahkan di Asia sendiri ekonomi syariah lebih terkenal gitu. Itu tentang bagian paragraf kedua. Kemudian yang ditanyakan, jika semua negara Afrika adalah anggota PBB. Simpulan yang paling tepat adalah, nah di sini Tolibah semuanya kita lihat bahwa, itu videonya. Di sini ada kata atau kalimat partikular. Kalimat partikular itu ditandai dengan kata apa? Dengan kata beberapa. Ada sebagian, begitu ya. Nah, kita lihat di sini ada kata beberapa. Maka untuk penarikan kesimpulannya kita menggunakan hukum atau hukum penarikan kesimpulannya. Nah, di sini ada kata beberapa, maka kita cari saja kesimpulannya adalah beberapa. Di sini beberapa, maka beberapa. Yang ini ya kemungkinan. Nah, kemudian karena dia kalimatnya positif, artinya tidak ada kata bukan seperti sopel yang kemarin yang kedua, maka kita cari aja beberapa gitu, beberapa yang membuatnya ini tidak. Kemudian ini bukan. Nah, pilihan yang paling benar adalah jawabannya adalah D ya. Begitu ya. Untuk penarikan kesimpulan yang memuat kalimat partikular Tolibah semuanya. Paham ya sampai sini ya, bagaimana kita menentukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan hukum penarikan kesimpulan yang memuat kalimat partikular. Maksudnya apa sih kalau ada kata beberapa, ada, dan sebagian, maka itu termasuk kalimat partikular. Maka kita bisa menyimpulkan kesimpulannya merupakan partikular. Kalau semua, setiap gitu, itu disebut sebagai kalimat universal. Kalau partikular itu sebagian. Gitu. Kemudian kalau setiap itu kan semua berarti universal secara menyeluruh gitu. Itu untuk kesimpulan nomor 13. Kemudian sampai sini ada pertanyaan Tolibah semuanya sampai nomor 13. Yang baru masuk ada pertanyaan? Ustaz. Ya? Nggak ada? Ini sampai 19 orang ya? Nah, kemudian kita lihat soal nomor 14.
Soal nomor 14, berdasarkan teks di atas, jika pemerintah serius dalam mengembangkan perekonomian syariah, negara kita akan melampaui aset keuangan syariah Malaysia. Simpulan yang paling tepat, kita lihat teksnya. Teksnya tadi bagian mana? Bagian sini ya. Ya. Nah, ya ini. Lalu, bagaimana dengan perekonomian syariah di Indonesia yang mayoritasnya Muslim? Secara global, Indonesia berada di peringkat 10. Perkembangan ekonomi syariah terus dikebut pertumbuhannya. Saat ini Indonesia berada di peringkat 9 di dunia kategori total aset keuangan syariah. Kemudian masih jauh di bawah negara tetangga yang berada di posisi ketiga. Sehingga kita bisa menyimpulkan dari paragraf yang ketiga ini, ditanyanya apa yang nomor 14? Jika pemerintah serius gitu. Ternyata di kalimat itu kan berbeda ya. Berarti pemerintah itu belum serius ya. Artinya jawaban yang paling tepat adalah pemerintah tidak serius dalam mengembangkan perekonomian syariah. Karena kenapa? Karena berdasarkan teks di atas itu kan. Kalimatnya perlu dibalik sama kita. B. B itu ya. Paham ya sampai sini ya. Untuk penarikan kesimpulan memang secara umum thalibah semuanya bisa gitu. Karena memang secara logika thalibah semuanya bisa masuk. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat soal nomor berapa? Nomor 15 ya. Oh, ini kok ada 14 seperti ini. Ini salah ini. Nah, nomor 15. Nomor 15 ini masih mudah, maka kita cari dulu 2 5/8. Berarti kan 8 kali 2, 16 ditambah 5 berarti 21. 21 dibagi 8 ya, dikuadratkan gitu ya. Kemudian dikurang 15 dibagi 8. Nah, ini ingat ini selisih kuadrat ya thalibah, ini A kuadrat min B kuadrat. Maka kita lihat ini A tambah B, A min B ya. Jadi dari sini kita peroleh 21 ditambah 15 dibagi 8. Karena kenapa? Karena penyebutnya sama ya. Kemudian dikali 21 dikurang 15 dibagi 8. Berarti ini hasilnya 36 dikali 6 dibagi 8 ya. Ini akar pangkat 3. Berarti kan ini 36, 6 pangkat 3. Kemudian 64 ini 4 pangkat 3. Maka hilang semua ya kan. Akar pangkat 3-nya. 6/4. Hasilnya adalah 3/2. 3/2. Begitu ya. Itu untuk soal nomor 15. Kita lanjut ke soal nomor berapa? 16 ya. Nomor 16 kita akan lihat soal nomor 16. Nah, untuk soal 16 kita perhatikan bagian belakangnya. Berarti kan di sini 3 dikurang 1 2 ya. 2 bagi 2 berarti 3 kurang 1 gitu ya. Kemudian di sini naik. Setelah naik berarti kan 3 dikurang berapa di sini kan 2 ya. Berarti 2 bagi 2 lagi ya. Kemudian 2 lagi naik sini lagi, 2 bagi 2 lagi. Nah, di stop di sini berarti 3 dikurang 2 dibagi 2 lagi. Kemudian di sini apa ini? Sama ya, berarti terakhir 3 dikurang 1 sama dengan 2 gitu ya. Jadi kita lihatnya dari bawah. Ini mohon maaf thalibah, video start videonya kurang, koneksinya kurang itu ya, kurang dekat, jadi start videonya mati hidup, mohon maaf. Kadang suka hilang videonya, Ustadz. Nah, ini hilang lagi. Iya, Ustadz, nggak apa-apa, Ya. Ustadz. Oke, kita akan lihat. Jadi masalah ini. Oke, kita lihat lanjutkan ke nomor 17. Nomor 17, saat bilang ke itunya. Oke, kita lanjutkan saja tanpa video. Mohon maaf, itu udah saya coba nggak bisa. Nomor 17 kita akan melihat pola bilangan ini berbeda sama yang lain. Kalau yang lain mah agak panjang, ini mas cuman secara umum ada 2 bilangan yang paling mungkin menggantikan. Maka kita coba aja. Yang pertama yang paling mudah. Berarti ini tambah ya, tambah 1 ya. Kemudian ini tambah 2 ya. Tambah 2. Maka ini tambah 3. Maka kemungkinan 7 lah di sini ya. Iya. Nah, ini. Nah, kemudian ada yang kedua lagi.
Dikali 2 ya. Dikali 2, dikali 2. Dikali 2 ya. Maka yang memungkinkan 8. 7 dan 8. Oke ya. Masih tergolong mudah nomor 17. Hanya kemungkinan. Makanya ketika Ustadz ngajar di kelas maupun di online, maka kemungkinan seperti ini yang kita gunakan cara trik untuk pengerjaan untuk deret atau larik di soal TPS gitu. Kemudian kita lihat nomor 18. Ada ide nggak nomor 18 dapat nggak Toliba yang online semuanya? Itu seperti apa Toliba online semuanya? Ada yang ketemu nggak? Ketemu tapi gak tahu, takut salah. Apa yang benar? Ya udah kasih kunci jawabannya sih. Apa? Coret yang sama nggak sih, Sat? Oh, disertain sama. Iya Coret benar ya. yang sama. Benar ya. Yang ini artinya kita lihat di sini ya. Nah, yang ini kan pola yang bagian terakhir ya. Benar ya Toliba ya? Ya. Nah, berarti di sini adalah T, H, N, I, H, D, D, P, I. Berarti T-nya nggak H. ada, H-nya sama, I-nya sama ya. Iya. Berarti sisa TN, TNDP. Kemudian untuk yang kedua juga sama, ngikutin dulu. Kalau sudah baru kita pakai polanya gitu ya. Yang sama hilang, kemudian yang apa ini S. sama S ya. Ya. RE, BC. Kemudian KL, XZ, MN, Z. ZX. Berarti yang sama Z. ZX. X. Jadi jawabannya KLMN ya. N. Itu untuk soal nomor 18. Kemudian untuk soal 19. Nah, untuk nomor 19 sampai 20 saya usah jadiin satu. Nah, di situ ingin mencari yang ini ya. Nah, ini dapatnya gimana gitu ya. Ada yang bisa? Iya. Enggak dapat. Nggak dapat. Oke, usah coba ya. 13 ditambah 27 berapa? 40. 40. Kemudian 40 bagi 5. 8. Berarti yang ini 31 tambah 23. 54. 4 dibagi 9. 6. 6 ya. Kemudian yang ini 28 tambah 27. 55 dibagi Bagi 5. 11 ya. 11. Benar? Itu nomor 19. Kemudian untuk nomor 20 manakah di antara pilihan berikut yang berbeda? Ya udah mulai dari A ya. Huruf A yang pertama itu L ya. Iya. Ada nggak sini? Ada gitu ya. Ada. Kemudian K. K ada. Nah, ini jawabannya Enggak. dia. Benar ya? Iya. Oh, cek secara menyeluruh. Semua ini hurufnya sama. Tapi ketika yang bagian D ini nggak ada K-nya ya, ada R-nya cuman. Jawabannya adalah D. Itu untuk nomor 20. Kemudian kita lihat soal nomor berapa lagi ya? 20 sudah, kemudian kita lihat di soal nomor. Nah, ini pengetahuan kuantitatifnya ya. Nah, di sini udah Ustadz gambarkan. Kita akan lihat bentuk daerah tertutup yang dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y gitu ya. Kita akan menentukan daerah tertutupnya. Daerah tertutup sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kita lihat di sini daerah tertutupnya ini ada ini ya, arsirannya dari sini ke sini. Kemudian ada titik potongnya. Daerah tertutupnya ini ya. Nah, gambarnya seperti ini. Sini, kemudian ke sini. Kemudian ke sini ya. Itu bentuknya apa ini, Tolibah? Kita gambar, kita tarik garis ke sini. Segitiga nggak sih, Sat? Enggak ya? Kemudian ini ke sini. Kemudian dia ke sini ya. Nah, kemudian dia ke sini kan. Dia minta daerahnya tertutup ya. Karena dia ada dibatasi sumbu X, sumbu Y, maka ini harus dibatasi juga. Sini bentuknya. Nah, itu gambar apaan sih? Segitiga apa layang-layang? Tapi gambarnya segitiga ya? Segitiga. Tapi kalau gambarnya seperti ini gimana? Iya, gambarnya segitiga ya. Salah berarti ya.
Berarti segitiga juga. Iya, harusnya segitiga dia. Jawabannya layang-layang dia. Dari mana layang-layang? Di KJ-nya layang-layang. Gini kan gambarnya? Nah, gitu kan? Iya. Nah, itu bentuknya adalah segitiga ya. Ustadz, nanti PPT-nya Ustadz kasihkan. Iya. Kemudian kita lihat di soal nomor berapa setelah 60, 61 berarti soal nomor itu ya. Nah, kemudian untuk soal nomor berapa ini? Crowded banget ini. Taruh bawah dulu. Nah, yang ini, nilai terbesar dari S sama dengan R dikurang PQ. Kita gambar dulu, P-nya berada di mana? Di antara 1 sampai 5 ya. Min 1 sampai 5 ya, di sini kira-kira lah. Ini adalah P-nya ya. Kemudian ini P, kemudian di sini kita ambil Q-nya. Q-nya di antara min 2 di sini sampai 4 ya. Nah, kita gambar seperti ini ya, daerah himpunan penyelesaian. Kemudian di sini ada R lagi. R-nya ini di antara min 3 sampai 7 ya. Oke, kita gambar sini ya. Nah, untuk mendapatkan S-nya nilai terbesar, maka kita ambil aja angka yang paling besar ya, Talibah. Ya enggak? Misalnya ini kan R-nya ya. Berarti R-nya yang terbesar ini berapa? 7. 7 ya. Berarti R yang terbesar 7 ya. Kemudian P-nya yang terbesar berapa? 5. 5 ya. 5. Kemudian Q-nya berapa yang terbesar? 4. Apakah itu dia nilai terbesar dari S-nya? Enggak ya. Berarti kita ambil yang minimal. Kenapa? Karena dia ada negatifnya. Benar nggak? Ya. Kalau dia penjumlahan R ditambah PQ, pasti dia terbesar. Benar nggak? Ya. Makanya Q-nya kita ambil berapa? Min 2 ya. Berarti 7 dikurang 5 dikali min 2. Ya enggak? Berarti 17. Hasilnya adalah D gitu. Kenapa Ustadz ambil yang Q-nya terkecil? Karena dia kalau diambil 4, Q-nya yang terbesar, maka diperoleh nilai yang bukan yang terbesar gitu ya. Benar ya? Kita ambil di sini. Berarti kan 7 dikurang 20, malah yang paling kecil gitu. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau nyari terbesar ya cari aja interval yang paling besar gitu. Tetapi karena kondisinya terbalik, maksudnya terbalik itu tandanya negatif, maka kita harus caranya ngambil kebalikannya. Gitu. Itu nomor 62. Kemudian nomor 63 ada yang dapat berapa jumlah siswa perempuan di kelas mereka? Ada yang ketemu Talibah kemarin? Enggak, Ustadz. Ketemu tapi ya. ngarang gitu. Dapatnya berapa Violanda? Gak tahu, lupa. Oh, lupa. Kita bahas ya, kita lihat Abdullah gitu ya. Ada Abdullah. Tadi sempat ribut juga di kelas tadi di offline. Karena mempermasalahkan antara jumlah siswa laki-lakinya berbeda gitu. Abdullah dan Fatimah adalah teman satu kelas di sebuah taman kanak-kanak. Abdullah bilang gitu, Abdullah bilang gitu, 4/7 dari teman di kelasnya adalah laki-laki. Artinya jumlah keseluruhan 4/7-nya adalah apa? Laki-laki ya? Benar ya dibilang? Kemudian 3/7-nya apa? 3/7 dari jumlah seluruhnya. Berarti apa? Perempuan ya? Ini menurut Abdullah. Kemudian Fatimah bilang, namun kata Fatimah 3/5 dari temannya adalah laki-laki. 3/5 dari keseluruhannya adalah laki-laki gitu ya. Kemudian dia juga bilang kan 3/5
Jadi berapa nih? 2/5 ya. 2/5 dari jumlah keseluruhan adalah perempuan. Perhatikan dia ngomongnya. Ketika Abdullah bilang 4/7-nya ada laki-laki. Kemudian ketika Fatimah bilang 3/5-nya adalah laki-laki juga. Kan beda ya. Bisa lihat di sini ya konteksnya. Yang pertama Abdullah bilang, kemudian Fatimah juga bilang gitu ya. Nah, dari sini kita cari KPK dari 7 dan 5. 7 dan 5 berapa? 35 ya? 5. Iya. 35. Maka untuk menentukan jumlah sebenarnya laki-laki itu dilihat dari Fatimah gitu. Kenapa? Karena ketika Abdullah bilang 4/7 dari jumlah laki-laki, yang ini jumlah laki-lakinya, ini adalah tidak termasuk Abdullahnya yang dihitung. Paham nggak? Oh iya. Jadi artinya dia bilang, Abdullah bilang 4/5 dari temannya di kelas ada laki-laki. Artinya Abdullah tidak termasuk hitungannya gitu. Sehingga kita lihat konteksnya yang Fatimah. Berarti 3/5 dari 35 berapa? 7 kali 21. 21. Ya nggak? Iya. Jadi jumlah laki-laki yang di kelas itu ada 21 orang itu. Kemudian kalau Abdullah yang bilang dia kurang 1. Kita lihat di sini. 4/7 dari 35 berapa? 20. Ya Kak? Benar nggak? 20. Benar. Ini artinya dia ketika dia ngomong 4/7 dari temannya yang di kelas ada laki-laki, itu dia bilang nggak termasuk dianya, berarti 20. Kalau Fatimah jelas dia ngitung Abdullahnya. Kemudian kalau Fatimahnya ini Fatimah yang di sini ya, berarti ini kalau untuk melihat jumlah siswa perempuan di kelas mereka yang sebenarnya dilihat dari siapa? Fatimah atau Abdullah? Dari Abdullah. Dari Abdullah berapa? 3/7 kali 35. 15. Jadi jumlah perempuan di kelas ada berapa, Tolibah? 15. 15. Oke ya. Paham ya sampai sini ya? Paham. Jadi kalau di sini konteksnya berarti 2/5 kali 35 berapa ini? Jadi 14. Nah, gitu ya. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor 64. Nah, perhatikan untuk soal nomor 64. Jarak dua garis pada bidang kartesius di atas. Nah, sebelum kita menentukan jarak dua garis, kita tentukan dulu persamaan garisnya. Persamaan garis 1 ini berapa? Ada yang masih ingat persamaan garis? Berarti ini Y ya. Ini X. Nah, ini salah ya. Harusnya 0,-12 ya. Berarti 8X dikurang 6Y sama dengan min 48 ya. Oh iya. Kemudian L2 sama dengan min 12X ditambah 9Y sama dengan min 108 ya. 9 kali 2. Ya. Nah, kita lihat suatu garis dikatakan sejajar jika gradiennya sama. Apakah ini gradiennya sama gitu ya? M1 ini berapa? Min ya. Berarti secara umum kan rumusan dari gradien garis itu kan min A per B ya. Artinya Ustadz punya persamaan garis gitu ya. AX ditambah BY sama dengan apa ya? C gitu ya. Nah, ini kalau gradiennya min A per B. Kalau di sini berarti gradien M1-nya berapa? Berarti min 8 dibagi min 6. Berarti 4/3. Kemudian M2-nya berapa? M2-nya min 12, berarti min 12/9. 12/9 ini kalau dibagi 3, 4/3. Ternyata Tolibah ini gradiennya sama ya. M1 sama dengan M2. Ternyata dua garis ini adalah garis yang sejajar. Nah, Ustadz cari rumusan yang paling mudah untuk menentukan jarak garis ke garis ya. Kalau ada dua garis yang sejajar secara umum dirumuskan seperti ini. Ustadz punya persamaan garisnya L1 misalkan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kemudian garis yang kedua, karena dia sejajar ya Tolibah, makanya ini tetap sama. AX tambah BY
tambah D sama dengan 0. Nah, ini dirumuskan sebagai P, harga mutlak C dikurang D, dibagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti ini C dikurang D. C kurang D itu yang mana? Yang ini nih. Berarti 48 dikurang 108. Berapa Talibah? 60 ya. Dibagi A-nya berapa? N min A per B. Berarti 4. 4 kuadrat sama 3 kuadrat. Berapa hasilnya? 60 dibagi 5. Hasilnya adalah 12. Ini rumusan secara umum untuk dua garis yang sejajar gitu. Jarak antara dua garisnya gitu. Itu untuk soal nomor 64. Ini penjelasan secara singkatnya. Kemudian kita akan melihat di soal nomor 65. 65 itu ada sebuah tabung ya, kita lihat. Nah, di sini ada sebuah tabung. Sebuah tabung berjari-jari 7 cm. Volume tabung apa rumusnya Talibah? Masih ingat? Pi R kuadrat T. Pi R kuadrat kali T. Pi 7 kuadrat kali 40. Kemudian jari-jarinya diperbesar 2 kali ya. Berarti 2, 7 kuadrat. Kemudian agar volumenya tidak berubah, tingginya harus dikurang. Berarti 40 harus dikurang berapa gitu ya. Coret, coret. Berarti ini 7 kuadrat. Kemudian dikali 40. Kemudian di sini 4, berarti ini 7 kuadrat. 40 min X. Coret, coret, coret. Coret, tinggal 10, 40 min X. X-nya berapa Talibah? 30 cm. Jawabannya adalah A ya. Itu nomor 65. Kemudian selanjutnya ada nomor 66. 66 ini ada tiga variabel, tapi hanya ditentukan apa? 5X ya. Nah, kita akan menentukan 5X-nya. Berarti kita misalkan apa yang paling mudah ya? Di situ, oh ya. Berarti ini misalkan X tambah 2Y min Z sama dengan 5. Berarti Z-nya pindah ruas ke kanan jadi X tambah 2Y min 5 gitu ya. Pindah ke sini, ini berubah angkanya. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Berarti 3X dikurang 4Y ditambah 2Z sama dengan 2. Berarti 3X gitu ya, dikurang 4Y gitu ya. Kemudian ditambah 2X tambah 2Y dikurang 5 sama dengan 2. Berarti 3X ditambah 2X dikurang 4Y. Kemudian ditambah 4Y dikurang 10 sama dengan 2. Ini habis ya. Kemudian di sini 5X sama dengan 12. Jadi ketemu 5X sama dengan 12. Kemudian langkah selanjutnya ada sebuah jajar genjang QSTU. Kemudian RS sama dengan RP. Kemudian TUS adalah 54. Maka ini kita tarik garis, ini sudut sehadapannya. Kemudian karena dia ini adalah segitiga sama kaki, maka untuk sudutnya sama, maka di sini otomatis berapa Talibah? 180 dikurang berapa Talibah? 108 ya. Berarti 72. Di sini 72, maka di sini otomatis berapa TRS ya? 108 ya. Atau untuk sudut yang ini adalah penjumlahan dari sudut yang keduanya yang tidak perlu lurus gitu. Jadi jawabannya adalah 108. Kemudian untuk selanjutnya nomor soal 67. Sampai sini ada pertanyaan Talibah semuanya? Enggak usah. Kita akan lihat di soal nomor 68. Banyak bilangan ratusan yang habis dibagi 5 yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan angka penyusun yang berbeda. Maka suatu bilangan yang habis atau habis dibagi 5 itu satuannya bisa 0 atau 5 gitu. Artinya kita ada dua cara ya. Dua kemungkinan gitu, bukan dua cara ya. Nah, sini.
Yang pertama Ustadz ambil satuannya 0. Berarti kan di sini hanya ada satu cara ya. Kemudian di sini sisanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 5. Kemudian karena harus berbeda, maka kita ambil 1 di sini, 5 berarti dikurang. Jadi hasilnya adalah di sini 20 ketika satuannya 0. Kemudian kalau satuannya di sini 5, nah sini 5 gitu, maka ada satu cara. Kemudian di sini sisanya berapa Toliba? Sisa 5 ya. Tetapi angka 0 nggak boleh, berarti 4. Kemudian di sini berapa? 3. 4 lagi. 4. Karena 0 bisa dipakai di tengah, berarti Oh, iya. 16. Hasilnya adalah 36 cara. Itu untuk soal nomor 68. Nah, seperti ini, sama dia. Kemudian kita akan melihat soal nomor 69. Nah, 69 juga kita lihat operasinya seperti apa. Jadi kita konsistensinya seperti apa? 3 dikali 4. 3 kali 4 berapa? 3 kali 4. 12. 12 dibagi Yang lag. 12 bagi 5 berapa? Sisa berapa? Sisa 2 ya? Iya, Berarti sisa 2, berarti di sini tinggal 2 dikali 6. Berarti 12. Kemudian sisa 2 lagi ya. Kemudian 2 dikali 8. 2 kali 8, 16. 16 sisa berapa? 1. Berarti hasilnya B. Itu 69. Kemudian nomor 70 sebuah bilangan menjadi kuadrat sempurna jika ditambah 10. Kemudian jika bilangan tersebut dikurang 9 juga akan menjadi kuadrat sempurna. Bilangan prima terdekat dengan bilangan tersebut. Artinya suatu bilangan misalkan usah anggap P gitu ya. Kemudian dia akan menjadi kuadrat sempurna jika ditambah 10. Berarti dia akan menjadi kuadrat sempurna jika ditambah 10. Berarti bilangan ini ditambah 10 dia jadi kuadrat sempurna gitu. Q1 kuadrat misalkan. Kemudian jika bilangan tersebut dikurang 9 akan jadi kuadrat sempurna lagi. Maka kita cari aja ini. Berarti yang paling mudah ini dikurang ya. Ini Q1, Q2 maaf. Berarti gimana nih? Dikurang ya. Dikurang jadi berapa sih ini? Jadi 19 ya Talibah. Kemudian Q1 kuadrat, Q2 kuadrat ya. Maka di sini untuk perkalian 19 ini kan bisa 1 kali 19 gitu ya. Bisa min 1 kali 19, min 9 gitu ya. Min 19 gitu. Maka ada kemungkinan. Kemudian Q1, Q2 kuadrat ini ada kemungkinan juga. Q1 tambah Q2, kemudian Q1 dikurang Q2 gitu. Nah, memang secara umum kita bisa lihat di penjelasan lengkapnya di sini. Nah, ini kemungkinannya. Maka Q1-nya ini bisa berapa ini? Bisa 10, Q2-nya bisa 9. Maka kita lihat ternyata P-nya itu adalah bilangan apa? 90 gitu, 90. Artinya kalau ditambah 10 jadi 100, berarti kuadrat sempurna. Kalau dikurang 9 itu jadi 81. 81 kuadrat sempurna juga. Nah, tetapi yang ditanya bukan seperti itu. Bilangan prima terdekat gitu. Artinya yang terdekat dari sini adalah 89. Begitu Thalibah. Nah, kemudian untuk nomor 71, kalau 71 ini kita bisa lihat ini setengah, ini 0,5 gitu ya. Ini sepertiga, ini 0,3 gitu. Seperempat ini 0, berapa ya? Seperempat itu 0,25 ya. 25. Kemudian seperenam 0, berapa nih? 0,16 gitu ya. Coba kalau kita jumlahinnya berapa ini? 11 gitu ya. Kemudian ini berapa Talibah? 6, 9, 10, 12 ya. 1,21 ya. Iya enggak? Sedangkan untuk angka yang seterusnya kan dia paling nambahnya 1 dibagi 7, 1 dibagi 5, paling nambahnya nggak nyampe 1 ya. Berarti kan dia 1 dibagi 1, berapa gitu ya. Kalau dibagi dia nilainya kurang dari 1, benar nggak ya?
Ya. Berarti hasilnya adalah P-nya kurang dari Q. Tapi kalau secara perhitungan seperti ini Thalibah. Nah, itu 1,55. Sekitar 0, berapa gitu. 0,645 gitu. Karena untuk di ujung-ujungnya itu 0,1, 0,1 ya paling nambahin sedikit gitu. Tapi kalau dijumlahin dia 1 dibagi 1,55. Pasti angkanya kurang dari 1 gitu. Sedangkan Q-nya adalah 1. Jawabannya adalah B. Kemudian kalau yang ini mudah ya, tinggal cari aja sini. Ini langsung diameter. Nah, diameter. Berarti diameternya berapa? 12. Berarti P-nya sama dengan Q. Itu nomor 72. Gitu. Nah, sederhana penjelasannya. Nah, kemudian nomor 73 itu ada koreksi ya di kunci jawabannya. Jawabannya yang paling benar, peluang Adi dan Ali. Adi itu peluangnya yang bilangan sama, maka kemungkinan seperti ini. Kalau enggak 1, 2, 2 gitu, 3, 3. Berarti ada sebanyak apa NA-nya? 3. 3. Kemudian untuk semestanya himpunannya kan banyaknya anggota ini ada berapa? 3 ya. Kemudian di sini 6 ya. Berarti 6 kali 3. 6 kali 3 berapa? 18. Berarti untuk peluangnya, peluang Adi dan Ali gitu ya. Dengan bilang yang sama, 1, 2, 3 gitu ya. Maka 3 banding 18. 3 banding 18 ini 1 banding 6. Lebih kecil dari 1 banding 3. Jawabannya adalah yang paling benar adalah P kurang dari Q, Thalibah. Itu nomor 73. Ini tapi dia lebih besar. Salah ini. Harusnya kurang dari. Gitu untuk nomor 73. Nah, kita lihat untuk nomor 74. Sampai sini ada pertanyaan, Thalibah? Tidak ada? Enggak. Kalau tidak ada, kita lihat soal nomor 74. 74 itu FA ditambah FB sama dengan FA dikali FB. Kemudian F6 sama dengan 17. Benar nggak sih? F6 itu komponennya 2, 3 ya. Berarti kan 2 kali 3 ya. Berarti kan 7 ditambah 10. Berarti F6-nya benar ya, 17. Kemudian apakah F1-nya lebih kecil dari F berapa ini? F4 ya. Kita akan lihat apakah sama dia. Apakah lebih kecil ya? Coba F1. F1 ini bisa dapat dari mana sih kita? Dari mana ya enaknya? Kita ambil dari sininya aja ya. Misalkan berarti F1 ditambah F2 gitu ya. Sama dengan apa? F1 kali 2 ya. Ini F2 ya. Sama dengan 7 ya. F1 ditambah F2 sama dengan 7 ya. Sedangkan F2-nya 7 ya. Berarti F1-nya 0 ya. Langsung 0. Gitu ya. Berarti F1-nya 0 ya. Benar nggak sih? Benar ya? Iya. Kemudian F4. F4 itu berapa ya? F4 itu F2 ditambah F2. Benar ya? F2 kali F2 gitu ya. Berarti ini berapa sih? 2, 7 ya. 7 ditambah 7 ya. 14 ya. Apakah 0 kurang dari 7, 14? Berarti benar ya. Itu pernyataan yang kedua. Benar. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, F12. F12 itu apakah sama dengan 24? Benar nggak, Thalibah? Gimana caranya F12? Yang paling mudah gimana ya? Berarti F2 gitu ya. 2, 3 ya supaya sama. Berarti 7 tambah 7 sama dengan 10 ya. Berarti 24. Pernyataan 3 benar. Apakah pernyataan 4 benar ya? Fx-nya fungsi linear gitu. Gimana cara kita membuktikannya? Kita ambil aja sampel ya. Sampelnya misalkan Fx-nya X tambah B ya. Berarti kita ambil misalkan F berapa ya? Misalnya F2 ya.
F2 kan berarti 2A tambah B. Apakah dia sama seperti 7 ya? Berapa sih? Kan dia mintanya linear ya. Kita ambil berarti sama dengan 7 ya. Kemudian F1-nya. Satunya berarti apa? A tambah B ya. Sama dengan 0 gitu ya. Apakah dia fungsi linear gitu ya? Maka kita coba aja. Berarti di sini coret. Tadi di sini A ya. A-nya sama dengan 7. B-nya sama dengan berapa sih? Kalau A-nya sama dengan 7, B-nya min berapa sih? Min 7 ya. Benar nggak sih? Berarti efeknya secara umum berapa? 7x ya. Kurang 7 ya. Nah, kita ambil F3 ya. 7 kali 3, 21. 21 kurang 7, apakah sama dengan 10? Enggak. Enggak. Berarti ini bukan fungsi linear, Toliba. Berarti salah. Jawabannya adalah A, gitu ya. Itu cara pembuktiannya. Nah, artinya dia memang tidak ada jaminan. Maka maksudnya tidak ada jaminan itu yang tadi Ustaz jelaskan. Dia tidak akan sama itu. Walaupun kita bisa membentuk suatu fungsi linear, tapi tidak ada jaminan dia benar gitu hasilnya. Itu nomor 74. Kemudian nomor 75, nomor 75 ini luas segitiga AMB sama dengan luas segitiga BMC. Apakah AM sama dengan CM? AM sama dengan CM. Benar ya? Karena dia ini berada di tengah-tengah. Kenapa? Karena dia tingginya sama dan luasnya sama. Kalau ini sama, jadi luas segitiga sama kaki dia. Maka BM sama DM tidak sama. Kemudian 4 kali luas di MC sama dengan luas persegi ya. Ini kan 1, 2 gitu ya. Kemudian di sini 3 gitu. Kemudian di sini 4. Maka luasnya 4 kali dari luas di MC-nya. Kemudian segitiga sudut dari AMD. AMD ini jelas 90 derajat ya. Kenapa ini di sini luasnya sama, sisinya sama. Sisinya sama, ini sama. Maka ini otomatis dia sudutnya 90 derajat. Maka semua pilihan adalah benar gitu. Nomor 75. Kemudian untuk selanjutnya di situ ada mahasiswa, ada suatu himpunan, kemudian semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah fisika, ini M-nya ini M-nya yang mahasiswa yang mengambil matematika, kemudian di sini fisikanya berada di dalam gitu. Kemudian tidak ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah fisika, juga mengambil mata kuliah sejarah. Artinya untuk yang mengambil mata kuliah sejarah, dia ada di sini. Sehingga di sini kita lihat bahwa untuk pernyataan pertama, M irisan dari P. P itu yang mana? P itu fisika ini ya. Sama dengan P. Nah, ini irisannya. Kena dua-duanya. Berarti ini benar. Kemudian H itu mana? H itu yang sejarah. H itu yang sejarah irisan dari P nggak ada. Karena tidak ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah fisika juga mengambil mata kuliah histori atau sejarah. Berarti ini benar. Kemudian M gabungan P atau unionnya semuanya berarti ada M. Berarti ini benar. Kemudian apakah M irisan dari H itu lebih besar atau sama dengan 0? Benar nggak sih? Di sini M sama H. Kalau lihat di sini jelas irisannya kan di sini pasti ada ya. Kemudian bisa aja dia berhimpit di sini. Nah, gitu, saling lepas gitu. Bisa aja gitu. Maka kemungkinannya 2 gitu. Bisa aja M sama H itu dia berhimpit seperti ini. Nah, gitu. Bisa aja dia ada irisannya atau libah. Maka ada 2 kemungkinan. Maka pernyataan 4 juga benar. Sehingga pilihan jawabannya adalah semua pilihan benar. Gitu. Kemudian untuk kasus nomor 77, berapa sisa dari pembagian A kali B dibagi 23? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut untuk cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, Ustadz kasih contoh yang paling mudah ya. Artinya kan kita ada 2 himpunan. Misalkan A, B-nya
Misalnya Ustaz ambil A-nya ya, A-nya sama dengan 25, kemudian Ustaz ambil B-nya sama dengan 26 ya. Kemudian ini dibagi 23. Maka berapa sisanya? Sisanya sebenarnya dikali. Misalnya 25 dibagi 23. Kemudian 26 dibagi 23 gitu ya. Maka sisanya adalah, yang ini sisanya berapa Thalibah semuanya? Yang ini sisanya berapa? 25 dibagi 23. Sisanya 2 ya. Nah ini sisanya berapa? 3. Berarti 2 kali 3, 6. Gitu ya. Maksudnya gitu. Sisa pembagian itu bisa per bagian gitu. Ada 2 bilangan A dan B. Kemudian A kali B-nya dibagi 23. Itu bisa sisanya tinggal dikali ya 2 kali 3. Ini bisa dibuktikan dengan cara manual. Hasilnya pasti 6 sisanya. Kemudian untuk pernyataan yang ke-1. Ini salah ke-1. Yang kedua. Perbandingan sisa pembagian 23, kemudian sisa pembagian B 23 adalah 2:3. Misalnya sisa pembagian A ini Ustaz anggap P gitu ya. Kemudian sisa pembagian B ini Ustaz anggap Q. Berarti kan P banding Q sama dengan 2:3 gitu ya. Kemudian jumlah sisa pembagian A dibagi 23 dan sisa pembagian B adalah jumlahnya. Jumlahnya berarti P tambah Q. Kalau di sini berapa? 3P sama dengan 2Q ya. Apakah pernyataan 1 cukup untuk menjawab sisa pembagian A kali B dibagi 23? Tidak cukup ya Thalibah, karena kita perlu 2 persamaan, paling tidak ada 2 variabel. Maka pernyataan 1 dan 2 ini adalah bersama-sama. Bersama-sama gimana? Ya udah sih, ini kita jadiin satu aja, jadi 2 persamaan linear 2 variabel gitu. Ini paling mudah dikali 3 misalnya. 3P tambah 3Q sama dengan 30. 3P-nya adalah 2Q. Kemudian 3Q sama dengan 30. Berarti 5Q sama dengan 30. Q-nya sama dengan berapa? 6 ya. Kalau Q-nya sama dengan 6, berarti 3P, 2 kali 6, 1, 2. P-nya sama dengan berapa Thalibah? 4. Berarti sisa pembagian A kali B dibagi 23, berapa sisanya? P kali Q. 4 kali 6, 24. Maka jawaban yang paling benar adalah C. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk soal nomor 78, untuk soal nomor 78, di sebuah toko tersedia stok kaos berukuran S dan L, hanya ada warna hitam putih. Kemudian kaos berwarna hitam ukurannya S tersisa 6. Kemudian kaos berwarna putih 2/3 dari total kaos yang tersedia. Nah, di sini banyak itemnya ya. Yang pertama L hitam, misalkan A, kemudian S hitam, misalkan B. Kemudian L putih, misalkan C. Kemudian S putih, misalkan D. Nah, dari sini bisa kita lihat pernyataan 1 ini belum mendukung ya, artinya atau belum cukup. Kemudian pernyataan kedua ini juga belum cukup. Kalau di sini belum cukup, di sini belum cukup, maka kita peroleh jawabannya akan seperti ini Thalibah di slide. Nah, kita ambil. Ternyata B-nya itu kan sisa. B-nya dia bilang apa sih B-nya? B-nya ini adalah S hitam, tersisa 6. Kemudian C ditambah D. C tambah D itu yang mana sih? Ini ya. Warna putih. Warna putih itu kan ada L putih, ada S putih. Ini jadi 2/3 dari jumlah keseluruhan. A tambah B tambah C. Sehingga diperoleh C tambah D-nya adalah sama dengan 2A tambah B. Kemudian kita lihat pernyataan 1. Setengah stok kaos berukuran L. Setengah stok kaos. Berarti kan setengah dari A tambah B tambah C tambah D. Itu berukuran L. L-nya apa? L-nya itu bisa hitam, bisa putih. Maka A tambah C-nya. Sehingga kita dapat persamaan A tambah C sama dengan B tambah D. Nah, di sini tidak bisa menjawab Thalibah. Karena kita tidak tahu untuk A dan C-nya. B-nya jelas ya. B-nya jelas 6. Kemudian D-nya juga nggak tahu berapa.
Kemudian C-nya juga nggak tahu berapa kita. Sehingga kita perlu pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua ternyata perbandingan banyak stok L berwarna hitam. L yang berwarna hitam ini A. Kemudian S berwarna putih. Berarti mana sih? S berwarna putih ya? Salah ya? Harusnya D ini ya. A tambah B. A-nya hitam ya. L hitam, kemudian S-nya berwarna putih. Ini ada kesalahan ya, Ustaz ya. Harusnya ini D ya. Nah, sehingga dari kedua persamaan ini sebenarnya kita akan peroleh S-nya berwarna putih ya. Ya, harusnya di sini 5A per D dibagi 9 gitu. Tapi tidak jadi masalah di sini. Benar nggak sih perhitungannya? C tambah D 2A. Kemudian 2A-nya ini berapa sih? Dulu saya lihat. 2A tambah 12 ya. A tambah C berapa nih? 6. B-nya. Oke, di sini D-nya ini 18. Nah, ini nggak jadi masalah sih. Maka diperoleh dua pernyataan di atas bersama-sama. Hasilnya adalah berapa banyak stok kaos yang tersedia adalah 48 kaos begitu Thalibah. Itu untuk nomor 78. Kemudian untuk soal nomor 79 di sini dilihat pernyataan 1 ini X tambah Y-nya 6 ya. Maka pernyataan 1 cukup. Kemudian pernyataan kedua X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan ditambah 2X kali Y ini 16. Maka di sini diperoleh X tambah Y kuadrat sama dengan 16. Maka X tambah Y-nya ada dua kemungkinan. Kalau nggak min 4 ya 4 gitu. Sehingga pernyataan 2 tidak cukup. Maka jawabannya adalah 1 saja cukup, 2 saja tidak cukup. Kemudian untuk soal nomor 80, ada bilangan asli, misalkan A, B, C, D, E. Kemudian ada modusnya. Oke, modus dan mediannya sama ya. Kemudian mediannya ini sama dengan 9, kemudian tambah E ya. Nah, kita cari ternyata rataannya kan ini median ya, berarti rataannya pasti 9 karena dia sama. Kemudian A tambah B tambah C, C-nya 9 tambah D tambah E ya, dibagi 5. Berarti ini berapa? 45. A tambah B tambah 9 tambah D tambah E. Sehingga di sini 36, A tambah B tambah D tambah E gitu ya. Nah, kita lihat bahwa di sini tidak cukup. Maksudnya tidak cukup kan dia mencari berapa bilangan terbesarnya. Maka banyak nilainya gitu yang perlu kita cari untuk pernyataan yang pertama. Kemudian untuk pernyataan kedua, modus memiliki 3 anggota. Nah, modus memiliki 3 anggota artinya misalkan modusnya kita jadikan 1 gitu. Pernyataan 1 dan 2-nya kita jadikan 1 maksudnya 1 dan 2 itu kita gabung. Maksudnya di sini mediannya kan 9. Kalau dia bilang pernyataan keduanya 3 anggota, maka perlu 2 anggota lagi kan. Berarti A, B, 9, misalnya 9 berapa? 9 lagi gitu kan. 3 anggota modusnya. Nah, dari sini kita menggunakan cara yang ini, rataan. Jadi 9 A tambah B, kemudian ini 9 kali 3, 27. Dibagi berapa? 5 ya. Kan banyak anggota. 45. Kemudian A tambah B tambah 27. Berarti ini berapa nih? 27. 45 dikurang 27. Berapa hasilnya? 18 ya. A tambah B. Nah, maka ada banyak kemungkinan untuk nilai bilangan terbesarnya. Bisa aja nilai apa ya? Nilai A-nya. Nilai A-nya itu bisa berapa ya? Bisa 1, 17 gitu kan. Bisa 2, 16 gitu kan. Bisa 3, 15 gitu. Bisa 4. Supaya yang penting 18 lah. 14 gitu. Bisa aja nilai terbesarnya 17.
bisa aja nilainya 16, bisa aja nilai terbesarnya 15, bisa aja nilai terbesarnya adalah 14 gitu. Atau bisa enggak 5, 10 gitu kan, 6, 11, kok 6, 11 sih? 6, 9 gitu kan. Kok 6, 9? Ini 5, 13 gitu kan, di sini 12 gitu. Maka banyak kemungkinan berapa bilangan terbesarnya gitu. Maka sehingga untuk pernyataan 1 tidak cukup, kemudian 2 juga tidak cukup. Kalau digabungkan juga tidak cukup, maka pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Begitu Talibah semuanya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ustaz. Enggak. Kalau tidak ada, kita tutup. Silakan Violanda, Ustadz mohon bantuannya untuk menutup dengan doa. Al-Jami istidadan. Musta'idan. Doaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik Talibah semuanya. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Mudah-mudahan tetap belajar di rumah. Terima kasih. Ustadz akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ustaz.